Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi di sini ya Pak ya. Iya, Bu, tentunya saya juga sangat berterima kasih nih, Bu ya. Ibu sudah berkenan bertemu dengan saya hari ini. Iya, saya dengar Bapak akan melaksanakan coaching ya Pak ya. Betul, Bu. Kemarin Pak Dik sudah bertanya terhadap saya terkait dengan coaching tersebut. Oh baiklah Pak, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak laksanakan. Boleh, Bu, mangga. Iya, ini Pak ya, sebelum mulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching tersebut. Baik, Bu. Ya, jadi begini ya Pak ya, nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, baik, Bu. Seperti itu, Bu ya. Nanti tahapan rubrik penilaiannya gitu ya. Oh iya, ya Pak begitu. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan nanti kepada Bapak. Apakah Bapak berkenan? Boleh, boleh. Iya. Nah, di sini kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan ketika Bapak melakukan coaching? Beberapa hal yang ingin saya kembangkan dari coaching tersebut itu tentunya sesuai dengan kompetensi coaching itu sendiri, Bu ya. Di mana kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot itu adalah bagian daripada kompetensi yang sangat ingin sekali saya kembangkan terhadap diri coaching tersebut, Bu. Wah, itu luar biasa, sangat bagus ya Pak. Nah, nanti mungkin saya akan mengamati Bapak ya Pak ya, boleh? Boleh, boleh, Bu. Ya. Kemudian saya ada beberapa bagian kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan ya Pak ya. Ya. Nah, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Pak ya. Betul, betul. Nah, untuk itu di sini ada indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan. Seperti apa nanti kira-kira ya Pak ya? Paling saya akan mengembangkan fasilitas coaching ini agar dia bisa menemukan masalah dan solusinya itu sendiri, sesuai dengan potensi, sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya berikan terhadap coaching tersebut. Baik Pak, kalau begitu nanti saya akan melakukan dan memantau pelaksanaan coaching. Semangat ya Pak, semoga berhasil. Baiklah, Bu, terima kasih, motivasinya sangat berharga bagi saya, Bu ya. Mudah-mudahan saya meminta doanya dari Bu, semoga acara coachingnya ini bisa sesuai dengan harapan dan si coaching itu bisa mendapatkan sesuatu hal yang ingin dia dapatkan dari perbincangan dengan saya, begitu, Bu. Iya. Bagaimana nih perasaan Bapak, keadaan Bapak sudah melakukan proses coaching? Saya sangat senang, Bu ya. Sangat senang, terus kemudian saya juga bisa duduk bersama Ibu di sini, merasa senang dan memberikan sebuah motivasi ekstrinsik bagi saya, Bu, supaya nanti ketika melakukan coaching dengan coaching tersebut saya bersemangat juga gitu, Bu. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam, Pak Dik. Selamat siang. Siang juga, Pak. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah nih, hari ini saya sehat selalu, Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Maaf nih Pak, saya mengganggu waktunya. Bolehkah saya berbincang sebentar dengan Bapak? Boleh, boleh, Pak, dipersilahkan. Ya. Sebetulnya saya ini ada sesuatu yang harus saya kemukakan juga ya Pak. Iya. Terkait mungkin dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas 9, Pak. Ya, gitu ya. Hmm. Itu hanya di kelas 9, Pak ya? Ya, di kelas 9 yang lebih spesifikasikannya lagi yaitu di kelas 9B ya Pak. 9B. Pas di kelas 9B itu saya ketika pembelajaran terakhir ya Pak, kebetulan saya kepada jam 7 jam 8, itu suasana pembelajarannya menjadi anak kelihatannya tidak termotivasi Pak. Jadi kadang kelihatan ngantuk, kelihatan lelah, terus inti nama tidak konsentrasi dengan apa yang saya kemukakan ketika pembelajaran Pak itu. Oke, saya menangkap sedikit Pak ya, Ya, saya izin ya, menyampaikan Pak ya. Ya. Jadi adanya ketidakkonsentrasian terhadap betul, siswa betul, ya. betul. Kelas 9B itu Pak ya. Ya, 9B Pak. Oke, 9B. baik, jika boleh saya ya bertanya nih Pak ya,
Mengapa demikian nih Pak? Nah, ya kebetulan pembelajaran saya di ke-9B di jam terakhir 7 dan 8, sebelum pelajaran saya itu ada pelajaran olahraga Pak, yang menjadi mungkin permasalahan yang harus saya sikapi. Pelajaran olahraga, jadi jeda waktu setelah pembelajaran olahraga tersebut anak-anak mungkin merasa kurang waktu untuk istirahatnya. Jadi anak kemungkinan itu merasa lelah. Jadi ketika pembelajaran saya berlangsung, anak konsentrasinya udah buyar, terus lelah. Kadang-kadang ada yang meminta izin untuk ke kantin minum dulu, padahal itu sudah pembelajaran yang harus saya lakukan Pak di kelas tersebut. Oh, jadi di sini tadi ya, karena pelajaran olahraga, kemudian ini berdampak terhadap konsentrasi siswa begitu Pak ya? Betul Pak. Baik Pak, kira-kira nih solusinya apa nih Pak? Untuk atau strategi Bapak dalam menciptakan suasana atau mencairkan peserta didik tersebut itu seperti apa Pak? Ya, saya harus mengantisipasi hal tersebut, dan sebetulnya sih tidak semuanya siswa melakukan hal tersebut ya Pak. Jadi ada sebagian siswa yang melakukan atau kelihatannya tidak termotivasi dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, saya harus berkoordinasi dulu dan berkolaborasi mungkin ya dengan guru olahraganya Pak, itu yang pertama. Jadi meminta waktu untuk melakukan istirahat sejenak ketika akan jeda akan jam pelajaran selanjutnya ketika jam saya akan berlangsung Pak. Itu yang pertama. Yang pertama itu ya Pak ya? Ya. Ya, berarti Bapak akan berkolaborasi nih Pak ya dengan yang saya catat di sini adalah guru olahraga Pak ya. Betul. Bapak akan berkolaborasi dengan guru olahraga untuk memberikan waktu istirahat cukup terhadap siswa agar tidak mengganggu pelajaran selanjutnya, begitu Pak ya? Iya. Selain itu Pak, adakah pengamatan lain? Ya, ada Pak selain yang olahraga gitu. Ya, betul. Selain tadi karena pelajaran sebelumnya adalah olahraga, saya harus berkoordinasi dengan guru olahraga, dan saya juga harus mengemas kembali dalam proses pembelajarannya Pak. Jadi yang pertama, metode-metode yang harus saya lakukan tidak konvensional lagi. Saya tidak monoton dalam penyampaian materinya, tidak ceramah. Jadi saya harus mengemas lagi metode dan teknik pembelajarannya. Di antaranya bisa melakukan stop dulu Pak, mungkin ya itu ya. Teknik stop. Nah itu ya. Teknik stop. Gitu, Pak. Iya, ya itu Pak. Betul. Jadi ketika pembelajaran akan berlangsung, pembelajaran saya yang akan disampaikan, kebetulan saya mengajar IPS Pak. Jadi anak saya akan bawa dulu ke teknik stop, akan melakukan teknik stop, sehingga anak tersebut merasa rileks gitu ya Pak. Merasa santai dulu sejenak, sehingga nanti pas akan melanjutkan ke materi itu bisa berjalan dengan lancar dan merubah suasana baru, yaitu suasana baru yang asalnya lelah mungkin jadi fresh itu Pak. Itu yang pertama dengan menggunakan teknik stop. Yang selanjutnya saya akan mengemas pembelajaran tersebut dengan menggunakan media-media lain seperti media video, sehingga anak tidak bosan dalam menerima materi yang saya sampaikan. Dan sewaktu-waktu saya akan menyempatkan menyanyi untuk menggairahkan semangatnya. Ikut menyanyi juga Bapak? Iya, itu. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak melakukan itu, awalnya saya juga merasa kesal Pak itu. Merasa kesal melihat anak tersebut lesu, tidak termotivasi. Jadi saya juga kembali lagi untuk pembelajarannya jadi tidak termotivasi juga karena melihat suasana tersebut menjadi berubah. Nah, sekarang akan saya kemas pembelajaran tersebut dengan tadi ya Pak, teknik stop, terus metode pembelajaran dan tekniknya akan berubah. Tadi akan menyelipkan nyanyi sebentar lah gitu. Nah itu Pak, betul. Yang selanjutnya saya akan menerapkan juga ice breakingnya, sehingga konsentrasi motivasi dari anak tersebut menjadi berubah itu Pak. Luar biasa Pak ya. Ya. Saya menganalisis nih Pak ya, ternyata Bapak sudah betul-betul siap dalam mempersiapkan permasalahan tersebut nih Pak ya. Jadi yang pertama, Bapak sudah bisa mengkondisikan Pak ya kesiapan siswa dengan teknik stop tadi ya, mindfulness dan lain sebagainya. Terus kemudian Bapak juga sudah
mempersiapkan sebuah rencana untuk membuat pembelajaran ini menjadi menyenangkan. Tadi ya melalui video, nyanyi-nyanyi, ice breaking dan lain sebagainya, gitu kan Pak ya. Oke. Selanjutnya nih Pak ya, menurut Bapak jika misalkan penilaian itu dari 1 sampai 10 nih ya, berapa nilai yang akan Bapak berikan terhadap metode tadi untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tadi Pak? Saya akan memberikan peringkatnya kisaran 8 sampai 9 Pak, karena ya mudah-mudahan bisa merubah suasana dalam pembelajaran tersebut Pak. Gitu. Boleh diceritakan Pak bagaimana langkah-langkahnya tuh untuk mencapai nilai 8 sampai 9 tadi? Ya, tadi sesuai dengan yang saya rencanakan pertama, saya akan berkoordinasi dengan guru olahraganya terkait dengan pemberian jam istirahat setelah olahraga. Mungkin ada durasi waktu beberapa menit untuk berganti pakaian, lalu persiapan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang selanjutnya dari tadi ya variasi-variasi dari metode pembelajaran, variasi dari teknik pembelajaran, sehingga anak tersebut bisa termotivasi lagi dalam pembelajarannya Pak itu. Baik, luar biasa Pak ya, Bapak akan melakukan kolaborasi tuh ya tadi ya langkahnya, terus Pak. kemudian metode pembelajaran yang menyenangkan tadi ya. Terus kemudian Bapak ini nih ya, kira-kira nih berapa waktu yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan kegiatan tersebut? Saya akan menerapkannya secepatnya Pak. Jadi dalam minggu depan itu harus saya laksanakan Pak. Minggu depan ya? Iya. Yakin ya minggu depan? Iya. Oke, siap. Saya catat ya minggu depan nih ya. Dilanjut Pak, boleh? Ya, karena untuk melihat dari perubahan tersebut tidak bisa langsung besok atau lusa ya Pak. Jadi mungkin saya harus juga merencanakan. Jadi targetnya saya minggu depan mulai dari berkolaborasi dengan rekan sejawat dan mengubah kemasan-kemasan dalam metode dan teknik pembelajarannya. Oke. Baik Pak, Bapak sudah memiliki komitmen nih Pak ya. Komitmennya bukan dengan saya nih Pak ya, dengan Bapak sendiri. Tadi Bapak bilang bahwa Bapak siap melaksanakan itu di minggu depan Pak ya. Minggu depan. Oke, baik Pak ya. Nah ini mungkin Bapak ya, bagaimana nih ya Pak ya rencana nih ya supaya rencana ini berjalan dengan baik. Tadi kan ada kolaborasi, terus kemudian pembelajaran yang sifatnya ini menyenangkan. Selain itu Pak, ada lagi dukungan selain daripada guru olahraga bisa disampaikan Pak? Iya, dukungannya dari kepala sekolah, alhamdulillah dukungan memberikan dukungan ya dari rekan sejawat, terus dari siswanya juga, dan saya harus berkomunikasi terus juga dengan wali kelasnya. Sarana dan prasarana yang di sekolah alhamdulillah sudah mendukung Pak. Itu. Oke, berarti luar biasa ya dukungannya sangat luar biasa nih Pak Dik ya. Ini saya catat di sini ya terkait dengan apa-apa permasalahannya. Oke Pak Dik, semoga rencana itu berjalan dengan lancar Pak ya. Amin. Syukurlah nih ya Bapak sudah mulai bisa menganalisis, mengidentifikasi masalah yang terjadi, lantas kemudian Bapak pun bisa membuat sebuah problem solving dari permasalahan yang Bapak alami nih Pak ya. Baik Pak, ada lagi mungkin yang bisa dibicarakan? Ya Pak, ini terkait komitmen yang saya kemukakan terkait masalah-masalah yang tadi. Saya berkomitmen untuk mengkonsistenkan Pak, itu mengkonsistenkan dari rencana-rencana yang saya lakukan Pak, sehingga nanti kedepannya lebih baik lagi gitu. Dan hal-hal masalah-masalah yang lain mungkin saya bisa langsung diselesaikan dan mendapat solusinya gitu. Oke, luar biasa Pak ya. Terima kasih ya Bapak siap untuk konsisten kan ya. Siap, dan membuat inovasi-inovasi baru ya dalam pembelajaran nih Pak ya. Terima kasih Pak. Saya sangat senang sekali bisa menyimak curhatan-curhatan Bapak. Saya juga merasa termotivasi secara ekstrinsik begitu ya. Mudah-mudahan saya pun bisa seperti Pak Dik nih Pak ya. Amin. Ya, sebagai guru inspiratif nih ya, banyak fansnya nih ya di SMP luar biasa Dik ya. Baik Pak, itu saja mungkin yang bisa saya bicarakan. Mungkin dari Pak Dik ada yang mau bicarakan? Terima kasih Pak atas waktunya, atas kesempatannya, sehingga pada hari ini saya bisa mengemukakan masalahnya dan sekaligus mungkin sudah mendapat solusinya juga Pak. Oke, terima kasih atas waktunya juga Pak Komar sudah ya. meluangkan untuk bercakap dengan saya gitu Pak. Sama-sama Pak Dik ya. Terima kasih Pak Komar. Ya, kita tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana keadaan Bapak ketika sudah melakukan coaching ya Pak ya? Saya sangat senang dan bahagia, Bu. Iya, tadi saya sudah melihat Bapak dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan melakukan pendekatan tirta. Ya, jadi sudah bagus ya Pak ya, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semua sudah Bapak terapkan tadi. Baik, Bu, terima kasih sudah mengamati saya dengan sedetail itu, Bu ya. Bahkan saya sendiri pun merasa bahwa ini terlalu jauh untuk diterapkan gitu. Tapi itu membantu saya, Bu, untuk lebih baik lagi ke depannya dan melakukan proses coaching tersebut, Bu. Iya, kompetensi coaching mana lagi nanti yang Bapak akan kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi ya Pak? Salah satu proses yang sangat sekali ingin saya kembangkan karena ini berdampak terhadap nanti output daripada coaching, Bu ya, yaitu terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagi saya ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena ini untuk menggali bagaimana potensi dan masalah yang ada, yang kemudian dari masalah tersebut bisa diaktualisasikan atau diterapkan dalam sebuah solusi-solusi atau strategi-strategi dalam pembelajaran. Wah, luar biasa ya Pak ya. Tadi saya melihat secara umum bahwa Bapak sudah melakukan coaching dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching tersebut ya Pak ya. Baik, Bu, terima kasih sekali. Ya, apakah Bapak mau membicarakan lagi atau men-sharing pengalaman Bapak? Sepertinya sudah, Bu ya. Sudah saya sampaikan semuanya secara detail, Bu. Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusinya sampai di sini ya Pak. Terima Baik, kasih Bu, banyak terima ya Pak ya. kasih, sama-sama juga, Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.